Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan dari work center. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai work center. Apa sih work center itu? Work center DoD ini mencakup beberapa informasi seperti kapasitas, waktu produksi standar, dan biaya produksi. Pada setiap work center, pengguna dapat memperoleh informasi tentang waktu siklus, produktivitas, dan waktu tersisa untuk setiap pekerjaan produksi yang sedang berlangsung. Nah, work center juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan berbagai jenis biaya produksi, seperti biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk memantau total biaya produksi secara real time. Selain itu, work center juga memungkinkan pengguna untuk mengatur urutan operasi produksi dan mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat skenario. Skenario itu sama seperti pada video sebelumnya, yaitu pada pembuatan Bill of Materials. Nah, kita lanjut aja. Nah, di sini itu sudah terdapat data dari work center ya. Eh, jadi di sini saya sudah mencantumkan tiga data. Di sini data yang pertama dengan kode WC work center satu itu frame ban tipe tinggi dengan working hours-nya 40 jam per minggu, time efisiensinya itu 100, capacity-nya itu 1500, targetnya itu 80, eh, cost per hour-nya itu 100.000, time before period-nya itu 10, dan time after period-nya itu 15. Lalu untuk data yang kedua itu work center 2, yaitu untuk bodi mobil tipe tinggi dengan masing-masing data itu sama. Lalu yang ketiga itu work center 3, yaitu mobil mainan tipe tinggi. Nah, kemudian kita lanjut aja ke tutorial work centernya. Kita buka laman kita. Kemudian jangan sampai lupa kita harus activate modul inventory dan manufacturing. Kemudian kita pergi ke halaman menu, lalu ke bagian manufacturing. Nah, di sini kita akan melakukan configuration, lalu kita klik settings. Nah, pada bagian ini kita akan menceklis bagian work orders-nya. Nah, ini dilakukan untuk supaya kita bisa mengatur work center-nya. Nah, di sini saya sudah menceklis work orders-nya sebelumnya. Lalu setelah itu kita jangan lupa untuk mengklik button save-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat work center. Nah, kita akan pergi ke configuration. Selanjutnya kita bisa klik work center. Nah, di sini saya sudah membuat 3 work centers tadi seperti skenario sebelumnya. Nah, jika kalian ingin membuatnya, kalian bisa klik bagian button new. Nah, dimulai dari work center name-nya, lalu kita bisa mengatur time efisiensinya, capacity-nya, targetnya, setup time, clean up time. Nah, di sini untuk setup time-nya itu untuk time before production. Lalu untuk clean up time-nya itu time after production ya teman-teman. Nah, kita juga bisa mencantumkan working hours uh, dan company-nya. Selain itu juga kita bisa mengatur cost per hour-nya. Setelah itu bisa klik button new. Nah, data-data ini bisa kita masukkan sesuai skenario sebelumnya ya teman-teman. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan otomatis ya. Ibaratnya otomatis, tidak secara manual seperti kita harus mengklik new ini, button new. Nah, caranya itu gimana? Kita bisa klik favorite, lalu kita bisa klik import records.
Nah, di sini saya akan memilih dari file ini, yaitu file work center. Nah, kita bisa klik upload file, lalu klik yang bagian work center. Lalu kita klik open. Nah, di sini kalian dapat mengklik button import jika ingin melakukan import file dari work center ini. Karena sebelumnya saya sudah melakukan import file, jadi saya tidak perlu lagi untuk melakukan import file. Nah, kita kembali dengan mengklik cancel. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai masing-masing dari work center yang sudah saya buat. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu pada frame ban tipe tinggi. Nah, di sini sudah tertera bahwa time efisiensinya itu 100, kapasitasnya itu 1500, OII targetnya 80, setup time-nya itu 10 menit, clean up time-nya itu 15 menit. Nah, lalu di sini ada kode dari frame ban tipe tingginya itu eh, work center satu standar working hours-nya itu standar 40 hours per week. Lalu di sini untuk cost per hour-nya itu 100.000 per work center. Lalu kemudian untuk bodi mobil tipe tinggi itu kurang lebih juga sama. Bedanya itu pada kodenya. Kodenya itu di sini work centers 2. Lalu selanjutnya itu mobil mainan tipe tinggi itu juga sama, bedanya di kode itu work centers 3. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk melakukan import file. Nah, kalian juga bisa memilih untuk melakukan eh, membuat work center secara manual dengan mengklik button new ataupun bisa secara eh, import import file gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial pembuatan work centers. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.